You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Shalom Pak. Di sini saya mahasiswa Yakin Karutung. Saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bisa saya wawancarai? Ya. Baiklah Pak, saya akan di sini memperkenalkan diri. Nama saya Astridian Terlalu, alamat Terlalu. Saya dari mahasiswa Yakin Karutung. Baiklah Pak, saya akan memulai wawancaranya Pak. Yang pertama, tolong Bapak jelaskan topik sekolah yang Bapak ada. Shalom. Secara pribadi saya sangat bangga didatangi oleh adik. Jangan bisa bilang adik karena saya sendiri adalah alumni dari SKSPN atau sekarang sudah lebih baik itu IAKN Karutung. Untuk wawancara saya ada waktu. Untuk tanya pertama saya akan jawab. SD kami berstatus negeri, itu SD Negeri 173 125 Onanggo Gadu-Gadu, Kecamatan Sebarita, Kabupaten Tapanuli Utara, di mana jumlah guru sudah cukup, baik dari guru kelas dan sampai guru agama sudah cukup 1 orang, dan itu saya jabat sendiri. Baiklah Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu profil Bapak lah. Terima kasih. Saya bertugas di SD Negeri 173 mulai dari tahun 2003. Pada waktu itu saya masih berstatus non PNS. Tahun 2003 masuk, lalu diangkat pemerintah melalui program guru bantu sementara. Di tahun 2008, puji Tuhan, saya diberi kepercayaan dari pegawai negeri sipil, guru PNS di SD tempat saya honor sama sekali. Kemudian namanya lah Pak. Nama saya Salim Jeri Tagalung, SPDK. Baiklah Pak, saya akan menjelaskan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pendapat Bapak sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain? Sikap kita sebagai agama Kristen, menurut saya agama Kristen adalah agama yang paling hebat, paling istimewa. Kenapa saya bilang paling hebat dan paling istimewa? Karena agama Kristen adalah agama yang selalu mengutamakan yang namanya pluralisme atau perbedaan, menjaga perbedaan yang membuat kita bisa menjadi satu, berbeda menjadi satu, yaitu dengan berlandaskan kasih. Di mana sebagai umat Kristen kita lebih menonjolkan dan menunjukkan kasih kepada semua orang tanpa kecuali siapapun dia. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat. Bagaimana pandangan Bapak? Apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, atas semua agama dapat ke surga? Menurut ajaran yang kita yakini, dan itu memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, memang orang yang percaya saja kepada Yesus bisa masuk surga. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, dialah satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau tidak melalui dia. Jelas, hanya orang yang percaya kepada Yesuslah ya, yang bisa masuk surga. Bukan agama. Jadi kita bedakan agama dengan percaya kepada Yesus. Tanpa kita Kristen, tapi kita percaya kepada Yesus, itu sudah jaminan masuk surga. Agama lain, no way. Karena Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan
Yang kelima, bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain menurut Bapak? Oh, di iman kita sangat mudah ya menghargai ya, perbedaan kepercayaan agama lain. Karena Yesus sendiri mengajarkan kasihilah sesama manusia. Dengan landasan ini kita sangat mudah untuk menerapkan yang namanya saling menghargai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kekerasan agama? Apa saja yang Bapak ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun nasional dan internasional? Inilah masalah yang paling besar kita hadapi ya. Apalagi di tahun 2017 kemarin, di mana salah satu kontestan dalam pemilihan kepala daerah bisa kalah dikarenakan isu agama ini. Jadi menurut saya sebagai seorang pendidik kita harus bisa lebih waspada, lebih dewasa untuk memberikan pandangan kepada anak didik kita terutama, apalagi adik calon guru agama, beberapa nama lagi pasti jadi guru agama, harus bisa menerapkan ya, dan memberikan pandangan bahwa kita itulah agama kasih. Kemarin saya baca di salah satu media ada itu guru agama dari seberang sana. Ketika pemilihan OSIS, ketua OSIS di sekolah mereka, dia membuat isu sara yang mengatakan bahwa tidak baik atau jangan dipilih ketua OSIS yang non muslim. Ini nilai yang harus kita jaga. Kita sebagai guru agama harus kita buang sifat seperti ini. Kita menerapkan dalam kehidupan kita bahwa kita sama di hadapan Tuhan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam bidang agama. Ya Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Jelaskan apa saja yang dapat menyebabkan salah, yaitu jelaskan apa yang Bapak ketahui tentang agama lain. Tentang agama Islam ya, agama Islam, agama yang selalu kontroversial bagi kita, agama yang selalu cemburu apabila kita semakin berkembang. Sebenarnya kita sama agama Islam beda-beda tipis. Kenapa? Karena mereka juga mengakui kita ada Nabi kita, Tuhan kita ada di agama mereka, tapi kita tidak. Karena di dalam agama kita tidak ada Isa Al-Masih. Ya, kita tidak mengenal Isa Al-Masih, tapi kita hanya mengenal yang namanya Tuhan Yesus. Kalau untuk agama Hindu, ya puji Tuhan, selain agama Hindu, agama Islam, agama yang lainnya, ya kita belum pernah yang namanya keributan di Indonesia ini. Tapi untuk daerah lain seperti India, justru kita juga berperang non agama non Kristen. Jadi Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak tentang agama Hindu dan agama Buddha? Agama Hindu adalah salah satu agama yang tertua di Indonesia. Ya, ini bawa atau diciptakan secara tahun 2 sebelum Masehi, ya, di mana ketuhanan agama Hindu ini ada sama dalam kita, bahwa pusat dari segala sesuatu itu adalah ketuhanan, ya, pusat dari segala sesuatu adalah ketuhanan. Jadi yang pencipta dan penembur itu adalah milik Tuhan untuk di ketuhanan agama Hindu. Untuk agama Buddha sebenarnya ini adalah anak dari agama Hindu. Maksudnya ini, agama Buddha ini adalah pecahan
dari agama Hindu, di mana paham pertama sekali adalah kepahaman Buddhisme yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Kenapa menjadi sebuah agama? Karena Siddhartha Gautama sebagai pemimpin paham pada saat itu paham Buddhisme, dia keberatan atau protes, ya, protes dengan ajaran yang namanya tiga kasta Brahmana dan selanjutnya. Ada 3 kasta yang namanya di Hindu kan. Siddhartha keberatan, protes, sehingga dia memilih jalan sendiri untuk membuat paham yang baru, paham Buddhisme, dan lama-kelamaan menjadi sebuah agama. Kitab agama mereka berbeda juga. Untuk agama Hindu, kitabnya kalau tidak salah saya adalah Weda, ya. Untuk kitab agama Buddha itu adalah Tripitaka. Dan kalau untuk rumah ibadah mereka ada yang sama, maksudnya saya bilang sama. Di Indonesia ada contohnya candi, di Hindu juga ada candi. Contohnya candi yang dimiliki agama Hindu, candi Prambanan, ya, Lolo Jonggrang, ada di daerah Jawa sana. Di Buddha juga ada candi, itu candi Borobudur. Jadi ada kesamaan mereka. Itu yang saya tahu tentang kedua agama tersebut. Pak, baiklah Pak, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang saya bisa dapat bareng sama Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya juga kalau ada kata-kata saya yang salah,